Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat ya, sehingga kita dapat hadir dan mengikuti proses pembelajaran daring pada hari ini dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, baik Ananda, how are you? I hope fine. Before we start this lesson today, I hope that you already prepare the pen and the book, so if there is something important to write down in your book, you are ready. Okay, today we will learn conjunction. What is conjunction? Yeah. Okay. Conjunction means kata penghubung. Ya. Conjunction means kata penghubung. Okay. We are going to talk three conjunction. They are so that, in order to, and to. Okay. First one, so that, in order to, and to. Okay. Ya. Ke semua arti ini ya merupakan arti bisa kita artikan agar, supaya, atau untuk ya, agar, supaya, atau untuk. Dan biasa kita gunakan ya konjungsi ini atau kata penghubung ini biasa kita gunakan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan saran ya, memberikan saran atau mengungkapkan saran kepada yang lainnya. Oke, baik Ananda. Yang pertama kita akan membahas conjunction so that. Oke. Nah, so that ini ya harus diikuti oleh subjek ya, 7 subjek. I, you, they, we, she, he, it. Ya, setelah conjunction so that harus diikuti dengan subjek I, you, they, we, she, he, it. Oke. Nah, lalu selanjutnya yang ini yang harus dulu kita perhatikan ya, bahwasanya nanti ada sedikit perbedaan dengan in order to ya. Maknanya sama, cuman ada sedikit perbedaan dengan in order to. Jadi Ustadz berharap antum perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik sedikit penjelasan dari Ustadz. Oke. Ya, setelah conjunction so that harus diikuti dengan subjek I, you, they, we, she, he, it. Oke, nah kita langsung ke contoh examples. First, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Okay, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Okay, kamu harus minum, you need to drink, kamu harus minum banyak air supaya kamu tidak dehidrasi. Okay, supaya kamu tidak dehidrasi. Okay, man, where is the conjunction? So that. Okay, here is it. Yang so that is the conjunction. Okay, so that itu sebagai konjungsinya antara dua klausa. Okay, mana klausanya? Yang ini klausa pertama. Ya, you need to drink a lot of water. Ya, you need to drink a lot of water. Kamu harus minum banyak air. Nah, itu klausa pertama. Lalu klausa yang kedua, you will not get dehydrated. Ya, kamu tidak akan dehidrasi. Oke, atau kamu tidak dehidrasi. Nah, ini klausa kedua. Nah, fungsi dari so that atau conjunction itu tadi ya sudah kita sudah kita sebut tadi ya sebagai kata penghubung. Nah, jadi so that ini sebagai penghubung antara dua klausa. Yang klausa pertama tadi you need to drink a lot of water. Nah, lalu klausa kedua you will not get dehydrated. Ya, itu penghubung sebagai penghubung dua klausa dan menjadi satu makna. Oke. Dan biasanya kita gunakan untuk memberikan saran kepada orang lain. Oke. Kita perhatikan sekali lagi, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu harus minum banyak air supaya kamu tidak dehidrasi. Oke. Nah, so that di sini artinya berarti supaya. Oke, supaya.
kamu harus minum banyak air. Itu klausa pertama. Klausa kedua, kamu tidak akan dehidrasi atau kamu tidak dehidrasi. Oke. Nah, digabungkan ya, klausa digabungkan, di tengah-tengah harus ada kata penghubung. Nah, kata penghubungnya di sini so that, supaya. Oke, jadi arti so that itu supaya. Oke, kita lanjut yang kedua. Please turn off the light so that I can get to sleep. Oke, please turn off the light. Tolong matikan lampu. Ya, tolong matikan lampu so that I can get to sleep. Ya, so that I can get to sleep. Jadi atau supaya saya bisa tidur. Tolong matikan lampu supaya saya bisa tidur. Oke, tolong matikan lampu supaya bisa tidur. Oke, fungsinya sudah jelas untuk menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua. Oke, nah jadi yang harus jadi catatan ya, harus jadi catatan setelah conjunction so that harus diikuti dengan subjek I, you, they, we, she, it. Oke, harus diikuti dengan subjek. Mana subjeknya di sini yang kalimat pertama? Oke, subjek kalimat pertama ada you. Ya, you will not get dehydrated. Ya, oke, ini kalimat yang sempurna, terdiri dari subjek dan predikat. Oke, nah di kalimat kedua, where is the subject? Oke, I, so that I can get to sleep. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oke, Ananda. Oke, paham sampai di sini? Kita akan lanjut kepada penjelasan kedua, in order to. Oke, in order to. Setelah conjunction, in order to harus diikuti be or verb one. Ya, setelah conjunction in order harus diikuti dengan be. Nah, be di sini maksudnya to be ya, yang artinya setelah in order to tidak ada kata kerja. Oke, tidak ada kata kerja atau kata-kata yang mengandung pekerjaan. Oke. Nah, or verb one atau verb base ya, kata kerja dasar. Oke. Nah, examples. Kita langsung ke contoh. First one, we have to study hard in order to be smart. Kita harus belajar keras atau sungguh-sungguh supaya pintar. Oke, to be smart ya, smart itu non verb ya, non verb. Jadi kita harus meletakkan be sebelum non verbnya itu tadi. Oke, be smart, be happy, be banyak ya yang bukan kata kerja. Oke. Nah, we have to study hard in order to be smart. Kita harus belajar sungguh-sungguh supaya pintar, supaya menjadi pintar ya, maksudnya itu dia saling berhubungan ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, lalu contoh kedua, my mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Ya, my mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Ya, ibu saya berolahraga 3 kali dalam seminggu supaya sehat. Oke. Ibu saya berolahraga 3 kali seminggu supaya sehat. Oke. Nah, baru yang ketiga, the students wake up early in order to do homework. Ya, the students wake up early in order to do homework. Murid-murid bangun lebih awal agar mengerjakan murid-murid bangun lebih awal agar mengerjakan PR. Oke. Nah, in order to ini sebagai kata penghubung ya di antara dua klausa dan frasa. Nah, setelah in order bedanya apa dengan apa tadi? Dengan so that tadi ya. Kalau so that ya, setelah so that itu harus diikuti dengan subjek. Oke, so that harus diikuti dengan subjek. Nah, kalau in order to ya tidak diikuti dengan subjek. Dia diikuti dengan be atau verb one atau verb base ya, seperti contoh di bawah ya, di yang Ustaz berikan ini. Kayak yang pertama ini ya, in order to be smart. Ya, dia diikuti dengan be smart. Be, setelah be itu tertulis atau kita harus tuliskan non verb ya, jadi bukan kata kerja. Oke. Nah, kalau dia kata kerja, langsung saja kata kerja to keep fit. Oke, untuk tetap sehat ya, untuk menjaga kesehatan bisa juga. Oke. Nah, lalu yang ketiga, langsung kata kerja, dia tidak terdiri dari subjek, tidak diikuti dengan subjek.
Oke. Nah, itu sedikit perbedaan antara so that dengan in order to. Oke, so that dengan in order to. Oke, Ananda sampai sini paham? Oke. Nah, so that dan in order to ini artinya sama ya, sama-sama supaya atau agar ya, yang mana mereka berfungsi sebagai kata penghubung ya, sebagai kata penghubung untuk dua klausa dan frasa. Oke. Nah, baru selanjutnya kita akan menuju ke slide berikutnya ya. Iya, yang terakhir, kata penghubung yang terakhir yaitu to. Oke. Nah, to. Nah, kasusnya sedikit berbeda dengan yang lain. To di sini ya, dia dia sama seperti dengan in order to ya. Setelah conjunction to harus diikuti dengan be and verb base atau verb one, verb base ya, verb base. Setelah conjunction harus diikuti dengan be atau verb base, verb dasar, kata kerja dasar. Oke, kita lanjut ke contohnya. Examples. She is using her handphone to send a message to her friend. Oke, dia menggunakan telepon genggamnya untuk mengirim pesan kepada temannya. Oke, untuk mengirim pesan. Nah, artinya to di sini untuk. Oke, dia menggunakan telepon genggamnya untuk mengirim. Nah, mengirim ini sebagai verb base-nya ya, oke, kata kerja dasarnya a message to her friend. Ya, untuk mengirim sebuah pesan ke temannya. Oke, contoh kedua, I must study hard to pass the national examination. Ya, saya harus belajar dengan sungguh-sungguh atau saya harus belajar dengan keras untuk menyelesaikan the national examination, ujian nasional, atau untuk lulus ujian nasional. Oke. Nah, jadi setelah conjunction to, dia harus diikuti dengan verb base atau be ya. Nah, kali ini dia diikuti dengan verb base. Oke. Nah, lalu yang ketiga, they wake up early to be on time to work ya. They wake up early to be on time to work. Oke. Nah, they wake up early to be on time to work. Mereka bangun lebih awal supaya tepat waktu untuk bekerja ya, supaya tidak telat maksudnya. To be on time. Nah, on time di sini tidak termasuk kata kerja. Nah, makanya dia pakai be di sini. Oke, seperti contoh yang sebelumnya juga tadi, be smart. Oke, pokoknya selain kata kerja kita harus menambahkan be sebelumnya. Oke, baik Ananda. Oke, itu penjelasan terkait dengan conjunction so that, in order to, and to. Oke, yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, oke, cuman penggunaannya sedikit berbeda ya, dan pada akhir sesi nanti Ustadz akan memberikan exercise ya, yang kita kerjakan sama-sama. Jadi antum tidak harus menuliskannya di rumah dan mengumpulkan ke Ustadz, kita hanya mengerjakan sama-sama. Ini sebagai introduction untuk sebelum kita masuk ke chapter 2 ya, oke. Nah, di slide berikutnya, nah di sini ada note ya, catatan untuk terkait dengan conjunction yang sudah kita jelaskan tadi. Oke. Conjunction to and in order to always are followed by a phrase. Kata penghubung to dan in order to selalu diikuti oleh frasa atau kelompok kata. Oke, atau kelompok kata. Nah, yang kedua, conjunction so that is followed by a clause.
Ya, conjunction so that is followed by a clause. Ya, kata penghubung so that selalu diikuti oleh klausa atau kelompok kata yang mengandung subjek kalimat. Nah, di sini clause. Nah, clause ini tingkatannya lebih tinggi daripada frasa ya. Kalau frasa ini belum sempurna kalimatnya. Biasanya kalimat frasa ini yang tidak tergantung di dalamnya subjek ya, subjek. Biasanya tidak mengandung subjek ataupun predikat. Oke. Nah, kalau di klausa ya, klausa ini sudah mengandung subjek dan predikat. Oke, lihat bedanya. Ini Ustaz akan menunjukkan lagi di slide sebelumnya. Oke, perhatikan. Ya, inilah yang disebut dengan klausa. Nah, so that you will not get dehydrated. Ya, so that you will not get dehydrated. Ya, ini sudah ada dia subjeknya, berikut juga dengan predikatnya. Oke, nah, ini juga subjek diikuti dengan predikatnya. Nah, itu yang disebut dengan predikat. Makanya dikatakan di sini dia selalu diikuti oleh klausa atau kelompok kata yang mengandung subjek atau predikat. Ya, itu harus diingat penanda ya. Nah, kalau to and in order to tidak harus diikuti subjek atau predikat. Nah, dia biasanya langsung yang harus diikuti dengan be atau verb base ya. In order to be smart, in order to keep fit, in order to do homework ya, atau to-nya to send a message, to pass the national examination, to be on time to work. Nah, itu dia perbedaannya yang harus kita pahami ya untuk menggunakan conjunction antara conjunction so that, in order to, and to. Oke. Nah, nanda. Oke, di slide terakhir. Nah, di sini ada exercises. Nah, oke. Nah, di 1 sampai 6 ini ya terdiri campur ya. Ini campur random, ada yang menggunakan in order to, ada yang menggunakan so that. Nah, kita hanya pakai 2 saja, so that and in order to. Oke, kita jawab sama-sama. Oke, ini kita jawab sama-sama ya. Perhatikan. Okay, number 1, he learns English every day, blah blah blah, he can speak English fluently. Okay, dia belajar bahasa Inggris setiap hari, blah 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 blah, he can speak English fluently. Dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Okay, what is the answer? What is the answer? Okay, so that. Oke, so that. Kenapa so that? Ya, karena setelahnya terdapat subjek. Oke, next, number 2. I sleep earlier tonight, blah blah blah, get up before dawn tomorrow. Ya, saya tidur lebih awal malam ini. Saya tidur lebih awal malam ini, blah blah blah, get up before dawn tomorrow. Bangun sebelum subuh besok. Oke, bangun sebelum subuh. Nah, berarti apa kita tulis di sini? Ya, perhatikan klausa atau frasa setelahnya. Setelah kata yang kosong. Oke, apakah dia terdiri dari subjek atau tidak? Iya, dia tidak terdiri dari subjek dan ini merupakan frasa. Maka dari itu jawabannya adalah in order to. I sleep earlier tonight in order to get up before dawn tomorrow. Saya tidur lebih cepat malam ini supaya bangun sebelum subuh besok. Okay, next, number 3. Okay, he joined a football academy, blah blah blah, improve his skills in playing football. Ya, dia gabung di akademi sepak bola, blah 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 blah, improve, meningkatkan skillnya di bola, di sepak bola. Oke, coba perhatikan sekali lagi. Setelah kalimat atau kata yang kosong, apakah terdapat subjek atau langsung kata kerja? Improve, meningkatkan ya. Improve itu meningkatkan, maka dari itu
Iya, jawabannya langsung in order to. Oke. Dia bergabung di akademi sepak bola supaya agar meningkatkan atau untuk meningkatkan skillnya dalam bermain sepak bola. Oke. Oke, number 4. I will eat more organic food. Bla bla bla, stay healthy. Saya akan makan lebih banyak makanan organik, bla bla bla, stay healthy, tetap sehat, menjaga kesehatan. Supaya tetap sehat. Iya, perhatikan apakah ada subjeknya atau tidak. Oke. Tidak terdiri dari subjek, maka dari itu kita langsung menjadi in order to. I will eat more organic food in order to stay healthy. Okay, number 5. I will save my pocket money, bla bla bla. I can buy a laptop. Saya akan menyimpan duit saya, ya, bla bla bla. Saya bisa membeli laptop. Oke, perhatikan apakah ada subjek dia setelah kata yang kosong, setelah kata penghubungnya. Ya, ada. Maka dari itu kita menjawabnya so that I will save my pocket money so that I can buy a laptop. Okay, the last number 6. You have to work hard, bla bla bla, you can succeed in your career. Kamu harus bekerja keras supaya kamu bisa sukses di karirmu, bisa berhasil di karirmu. Oke, apa jawabannya? Ya, di situ terdapat subjek you, maka dari itu kita menggunakan conjunction so that. Oke, alhamdulillah sudah selesai Nanda. Ustadz kira ini cukup mudah untuk dipahami. Oke, Ustadz kira ini cukup mudah dipahami. Jadi silakan ulang-ulang videonya ataupun mengulang-ulang baca catatannya, ya, agar supaya ingatan antum lebih kuat lagi dalam memahami materi yang Ustadz sampaikan dengan baik. Oke. Sekian dari Ustadz Ananda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.